Filistin, pasti nama ini udah nggak asing lagi kan? Kita sering dengar mereka sebagai musuh besar dalam cerita-cerita kuno. Tapi apa iya mereka cuma sekedar penjahat? Ternyata ada kisah lain yang jauh lebih mengejutkan di baliknya. Nah, ayo kita bedah bareng-bareng bukti-buktinya. Nah, ini dia. Mereka ini kan bisa dibilang penjahat paling terkenal di Alkitab. Tapi pertanyaannya, apa benar cuma itu aja ceritanya? Ternyata kalau kita bandingkan cerita-cerita kuno itu dengan temuan zaman sekarang, gambaran yang muncul, wah, jauh lebih rumit dan, jujur aja, bikin kaget. Oke, kita mulai dari citra yang paling kita kenal ya, bangsa Filistin sebagai penjahat di Alkitab. Soalnya selama ribuan tahun ya, cuma cerita inilah satu-satunya yang kita punya tentang mereka. Itu aja. Dengerin deh kutipan yang dramatis ini, dari kisah Simson. Ini kan jelas banget ya, melukiskan bangsa Filistin sebagai musuh yang wah tangguh banget, nggak ada hentinya buat bangsa Israel kuno. Dan citra sebagai pejuang tangguh inilah yang nempel ribuan tahun lamanya. Nah, disinilah ceritanya jadi seru banget. Coba lihat perbandingan ini. Di satu sisi, kita punya cerita dari Alkitab, mereka musuh bebuyutan, pejuang berbahaya. Tapi di sisi lain, arkeolog nemuin hal yang beda banget. Tembikar mereka gayanya dari Egea. Mereka makan babi, dan ternyata mereka pengrajin logam yang canggih. Kok nggak nyambung ya? Jadi mana nih yang benar? Untuk ngejawab pertanyaan tadi, kita harus mundur jauh ke masa lalu, ke sebuah misteri sejarah yang gede banget, yaitu teka-teki orang laut. Kemunculan mereka ini, wah, bikin salah satu periode paling kacau balau dalam sejarah kuno. Jadi, siapa sih orang laut ini? Gampangnya, mereka itu semacam gabungan misterius para pelaut yang muncul sekitar abad ke-12 sebelum Masehi. Dan mereka ini benar-benar mengguncang seluruh Mediterania Timur. Nah, ini kuncinya nih. Para sejarawan sekarang yakin banget kalau bangsa Filistin itu ya salah satu kelompok utama dari orang laut ini. Coba kita lihat urutan waktunya deh, ini penting banget. Sekitar 1200 sebelum Masehi, banyak peradaban besar yang hancur. Nggak lama setelah itu, Mesir ngaku menang lawan orang laut. Dan pas banget setelah itu, muncul pemukiman baru di Kanaan dengan budaya yang beda banget. Kebetulan? Kayaknya sih nggak ya. Dan ternyata, kita punya buktinya dari catatan Mesir kuno. Di relief kuil Ramses III, ada tulisan yang nunjuk ke salah satu kelompok orang laut yang dia kalahkan. Mereka disebut Peleset. Peleset, Filistin, mirip banget kan kedengarannya? Nah, ini dia mata rantai pertama kita, bukti sejarah di luar Alkitab. Oke, sekarang kita tinggalin dulu teks-teks kuno dan pindah ke bukti fisik. Berkat arkeologi modern, kita jadi punya gambaran yang jauh lebih detail tentang siapa sih bangsa Filistin itu sebenarnya dan gimana cara mereka hidup. Pusat wilayah mereka itu namanya Pentapolis. Penta itu kan artinya 5. Jadi ini bukan satu kerajaan, tapi gabungan 5 kota negara yang kuat banget. Ada Ashdod, Askelon, Ekron, Gad, dan Gaza. Kalau digabung, mereka ini jadi pusat kekuatan ekonomi, budaya, sekaligus militer di wilayah itu. Petunjuk besar pertama soal asal-usul mereka itu datang dari barang-barang yang mereka tinggalin. Salah satunya tembikar mereka yang disebut keramik dwiwarna Filistin. Ini beda banget sama tembikar orang-orang Kanaan lokal. Malah, gayanya itu mirip banget sama tembikar dari dunia Agea. Lebih spesifiknya lagi, Yunani Mykenae. Ini bukti nyata pertama kalau mereka ini kayaknya pendatang. Terus petunjuk kedua, makanan mereka. Para arkeolog yang gali kota-kota Filistin itu nemuin banyak banget tulang babi. Ini penting banget, soalnya orang Kanaan sama Israel di sekitar mereka itu nggak ada yang makan babi. Jadi ini benar-benar jadi pembeda budaya yang jelas banget antara mereka dan tetangganya. Dan bukan cuma itu, arsitektur mereka juga beda. Di salah satu kota, Ekron, arkeolog nemuin bangunan gede dengan perapian bundar di tengahnya. Desain kayak gini itu hampir persis sama kayak Aula Megazeron di istana-istana Mykenae di Yunani. Jadi intinya apa? Mereka itu bukan cuma bawa pot atau tembikar, tapi mereka bawa seluruh gaya hidup mereka dari tempat asalnya. Dan ini bukti kalau mereka itu bukan cuma segerombolan perampok. Mereka itu membangun masyarakat yang maju. Coba bayamin, di kota Ekron aja, arkeolog nemuin bukti industri minyak zaitun yang gede banget. Diperkirakan produksinya lebih dari 1.000 ton per tahun. Ini nunjukin kalau mereka punya organisasi dan sistem ekonomi yang luar biasa canggih. Oke, jadi semua bukti arkeologi ini kuat banget kan? Nunjuknya ke satu arah, ke barat, ke Laut Agea. Tapi, pertanyaannya, apa sains modern bisa kasih kita jawaban yang lebih pasti lagi? Selama bertahun-tahun, pertanyaan ini terus ada. Dengan semua petunjuk yang udah kita lihat,
Apa kita bisa nemuin satu bukti pamungkas yang nggak bisa dibantah lagi, yang benar-benar membuktikan dari mana sih bangsa Filistin ini datang? Dan jawabannya akhirnya datang di tahun 2019 dari sebuah penelitian DNA yang canggih banget di pemakaman Filistin di Ashkelon. Hasilnya bikin melongo. Coba lihat deh grafiknya. DNA kuno mereka nunjukin kalau sekitar 43% leluhur mereka itu berasal dari Eropa Selatan. Nah, ini dia bukti tak terbantahkan yang dicari-cari sejarawan selama ini. Jadi, sekarang udah jelas ya, DNA ini membuktikan adanya migrasi besar-besaran dari wilayah Egea di abad ke-12 sebelum Masehi. Mereka datang terus menikah sama penduduk lokal. Itulah kenapa sisa 57%-nya adalah leluhur dari Levantin. Jadi kisah mereka itu intinya begini, mereka pendatang yang berbaur dengan orang lokal, tapi hebatnya mereka tetap bisa mempertahankan budaya unik mereka selama ratusan tahun. Tapi, ya, seperti semua peradaban kuno, cerita mereka juga ada akhirnya. Kekuasaan mereka di wilayah itu nggak abadi. Sekarang, yuk kita lihat bagian akhir dari kisah bangsa Filistin. Garis waktu ini nunjukin gimana akhir dari mereka. Mulai dari abad ke-8 sebelum Masehi, mereka ditaklukkan oleh Kekaisaran Asyur yang super kuat. Puncaknya di tahun 604 sebelum Masehi, Raja Babilonia, Nebukadnezar II, benar-benar menyapu bersih wilayah mereka, menghancurkan kota-kota utama mereka. Habislah kekuasaan mereka. Dan gak lama setelah itu, nama mereka hilang begitu saja dari catatan sejarah. Terus apa yang terjadi sama mereka? Sebagian besar dari mereka itu dibuang ke Mesopotamia. Jauh dari tanah air baru mereka, budaya unik yang mereka bawa dari seberang lautan itu, ya pelan-pelan luntur. Mereka berasimilasi. Dan ini adalah nasib yang dialami banyak banget bangsa di dunia kuno. Ditelan sama kekaisaran yang lebih besar. Jadi, dari yang kalinya kita kenal cuma sebagai penjahat di Alkitab, ternyata mereka adalah imigran dari Aegea. Kisah bangsa Filistin ini jauh lebih rumit dan jujur lebih menarik dari yang kita kira. Dan ini bikin kita mikir ya, sampai ke sebuah pertanyaan terakhir yang lebih besar. Jangan-jangan banyak penjahat dalam sejarah itu sebenarnya cuma orang-orang yang ceritanya nggak pernah kita dengar secara utuh?